apa menancap hampir kena saya tadi dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kafain shot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kafain shot. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begini bro, ini saya mau perjalanan menuju ke suatu desa nih. Namun tiba-tiba saya diserang api seperti ini. Ini bukan di hutan lur, ini masih di tuh di sana tuh ada jalan raya nih. Keluar makhluk, kenapa kau melakukan penyerangan ini? Kafaya shot. Allah. Allah. Soalnya nggak ada jalan lain lur. Saya harus mengarah ke sana, muter ke sana. Kafa ya shot. Allah. Keluarlah. Saya tahu kau berada di tempat ini. Dan apa tujuanmu tiba-tiba menghadang saya? Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikanlah. Jangan caranya seperti ini. Saya merasakan ada sesuatu hal yang mendekat ke saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau makhluk? Allah. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba menghadang perjalanan saya? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ditanyain kok malah menyerang sih kamu. Makhluk. Kenapa kau menyerang saya? Saya coba berbicara terlebih dahulu lur. Kafa ya shot. Kenapa kau menyerangku? Siapa kau anak muda? Perkenalkan, nama saya Arya. Ada apa gerangan? Kau memasuki wilayah ini? Mohon maaf, wahai makhluk. Saya tidak berniat memasuki wilayah ini. Saya hanya numpang lewat saja. Dan saya ingin menuju ke suatu desa yang ada di seberang sana. Namun ketika saya lewat tempat ini tiba-tiba saya diserang api. Dan itu adalah ulahmu, bukan? Memang benar. Kami mencurigai dengan kehadiranmu.
berada di tempat ini. Mencurigai apa? Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya lewat saja. Karena aku merasakan ada sesuatu energi yang ada pada dirimu, yang membuat diriku terpancing untuk mendekatimu. Apa yang sebenarnya kau bawa, manusia? Kenapa energi itu sangat pekat? Energi apa yang kau maksud? Saya tidak membawa apa-apa. Kau tidak usah berbohong. Akan kau lakukan apa sebenarnya di tempat ini dengan energi itu? Allah Akbar, saya tidak mau melakukan apa. Oh, apakah yang kau maksud itu adalah Syirul Asror? Apa yang kau katakan? Syirul Asror. Suatu benda dari langit, bukan? Ya, benar. Apakah kau mengetahuinya? Ya, pusaka itu adalah pusaka yang sangat melegenda dari langit. Siapa yang tidak tahu mengenai pusaka itu? Ternyata dugaanku benar. Kenapa pusaka itu bisa sampai jatuh di tangan manusia sepertimu? Karena saya atau kami memang diberi amanah untuk menyebarluaskan pusaka itu demi kemaslahatan umat. Pantas energi yang diriku rasakan sangatlah besar. Apakah boleh diriku memintanya? Mohon maaf, wahai makhluk. Mengenai boleh atau tidak, saya tidak bisa memutuskan karena ini bukan hak saya, bahkan ini bukan milik saya. Saya hanya menjalankan amanah saja. Memangnya jika pusaka ini diberikan kepadamu, akan kau perbuat untuk apa? Akan kubuat membangun sesuatu di tempat ini. Dan untuk menambah kekuatanku pula. Lalu jika kau sudah mendapatkan itu, kau akan pergunakan dengan tidak baik. Jika seperti itu, saya kurang suka, saya tidak bisa. Kenapa? Diriku berhak melakukan apa saja, apalagi jika diriku sudah memiliki pusaka itu. Yang jelas, jika kau melakukan perbuatan tidak baik itu sudah sangat tidak benar. Lebih baik kau hiduplah dengan tenang dan dengan baik saja. Bahkan tanpa kau memiliki pusaka ini pun, asalkan niatmu adalah niat baik, kau nanti juga akan mendapatkan kekuatan yang besar. Lagi pula, pusaka ini bisa membaca dirimu. Kau ini makhluk yang baik atau tidak. Jika ku berikan pusaka ini terhadap dirimu, tapi niatmu memiliki niatan yang buruk, energi dari pusaka ini tidak akan bisa kau manfaatkan. Namun jika niatmu untuk kebaikan, saya jamin insya Allah energi yang ada pada pusaka ini bisa mengikutimu, bahkan bisa bermanfaat buatmu. Jadi begitu. Baiklah. Silakan kau lewat. Mungkin memang benar, makhluk sepertiku tidak pantas untuk
memiliki pusaka yang kau bawa. Namun, berhati-hatilah manusia, karena di desa yang sedang kau tuju di seberang sana, sedang ada sesuatu hal yang besar yang membuat warganya merasa ketakutan. Baiklah, terima kasih. Jadi sekarang panjenengan keluar. Jagalah tempatmu ini dengan baik. Jangan kau pergunakan dengan hal-hal yang buruk. Dan jika ada sesuatu atau ada manusia yang lewat ke sini, jangan langsung kau serang. Apalagi jika mereka yang tidak bisa melihatmu, jangan sampai kau berbuat jahat. Kasihan, mereka hanya lewat saja. Baiklah. Diriku paham akan hal itu. Terima kasih. Sekarang keluarlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata makhluk yang memang ada di sini dulu. Ini soal perkebunan. Takutnya kalau orang tidak tahu tiba-tiba diserang seperti ini. Allah Akbar. Oke lur, nanti saya lanjut lagi nggih. Nanti saya opening di sana. Ketika nanti saya sudah dekat dengan desa yang ada di sana nggih. Nanti saya jelaskan semua. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel kesayangan kalian, channel Syiar Malam. Baik teman-teman, di kesempatan malam hari ini saya sedang berada di suatu daerah atau suatu desa yang dimana saya mendapat laporan dari RT setempat, yaitu RT desa sini. Konon katanya itu sedang terjadi kabar mengenai hilangnya uang warga. Nah ini kalau urusannya kehilangan uang ini biasanya kalau nggak tuyul ataupun mungkin babi ngepet, mungkin saya sih nggak lagi menuduh gitu biasanya, atau mungkin memang ada pencuri yang sedang marak di desa ini juga saya nggak tahu. Jadi saya langsung menuju ke sini karena atas panggilan dari Pak RT. Jadi mohon doanya dulu, semoga apa yang sedang saya hajatkan ini bisa berjalan dengan lancar. Ini saya sebenarnya sudah berada di lokasi, cuman memang saya itu harus masuk lagi ke sana ya. Karena memang lokasinya itu memang masih agak jauh dari sini. Cuma saya opening dulu dari sini dulu. Nanti seperti apa? Apakah memang benar dugaan saya seperti itu, atau memang ada pencuri yang memang meresahkan warga sekitar sini gitu. Oke. Nanti tak lanjut lagi nih. Tadi saya melihat ada pergerakan di sini dulu. Allah Akbar. Itu tadi mengarah ke sini dong. Tadi jelas banget mengarah ke sini loh. Oke, ini sudah mulai tercium energinya. Saya mau tak telusuri kembali. Ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu.
Gitu. Assalamualaikum. Punten Mas. Ya, gimana Mas? Eh, Ada apa ya? mohon maaf, saya Arya. Boleh saya masuk Mas? Ya boleh silakan. Ada apa ini ya? Ya, terima kasih. Ya masuk Mas. Ya duduk Mas. Gimana Mas? Duduk aja di atas Mas. Duduk Mas. Mohon maaf Mas. Mohon maaf jika kedatangan saya ini sedikit lancang. Ada apa? Bawa kamera kayak gini ini ada acara apa Mas? Enggak ini saya tuh suka ngerekam Mas. Kalau malam-malam gitu suka takutnya ada maling atau apa gitu. Nanti bisa diabadikan, bisa diviralkan itu Mas. Jadi mohon maaf. Ini saya langsung saja Mas. Bukan saya menuduh. Tadi saya sempat melihat panjenengan itu seperti membawa sesuatu di belakang Mas. Itu apa Mas? Di belakang mana? Tadi jenengan kayak menggendong anak kecil gitu loh Mas. Memang anak kecil gimana? Dari saya di rumah nggak pergi kemana-mana. Sampai datang-datang malah menuduh kayak gitu. Saya tidak menuduh Mas, karena Nggak menuduh gimana? Sampean baru datang langsung menuduh kayak gitu. enggak Mas, gini. Saya kan mendapat laporan dari RT Panjenengan, RT sini. Itu katanya di desa ini itu lagi sedang marak mengenai uang yang hilang gitu Mas. Jadi tadi saya inisiatif masuk ke sini karena saya melihat panjenengan itu seperti membawa anak kecil dan bentuknya itu kayak tuyul gitu loh Mas. Saya kalau kayak gini nggak terima Mas. Sampean datang-datang ke sini langsung menuduh saya tanpa bukti. Iya, mohon maaf. Mungkin memang Saya bisa maksudnya bisa melaporkan Anda pencemaran nama baik kalau kayak gini Mas. Apalagi tanpa bukti. enggak kayak gitu Mas. Tapi kalau untuk masalah bukti saya ada videonya Mas tadi Mas. Kalau Video gimana udah tadi saya di rumah. Allah Akbar. Tadi saya sempat memvideokan, cuman tidak tahu bisa tertangkap kamera apa tidak. Soalnya saya tadi lihat panjenengan nggendong itu kayak tuyul gitu loh Mas. Mana mungkin lah Mas. Nggak mungkin lah. Kalau pada itu tanya aja istri saya itu. Mana mungkin saya berbuat kayak gitu. Saya kerja normal-normal aja. Nanti saya tanyain sama. Kalau sampai nggak percaya sama saya, tanyain sama istri saya. Allah Akbar. Gimana ya Lur? Tapi Ini istri saya nih. selamat malam Mbak. Iya Mas. Mohon maaf ini saya lancang, mungkin tiba-tiba bertamu ke rumah panjenengan. Cuman tadi saya sudah menjelaskan ke suaminya panjenengan perihal apa yang tadi saya lihat di depan rumah Mbak gitu. Makanya saya langsung ke sini, takutnya ada sesuatu gitu. Cuman tadi Malam sampean ganggu waktu saya nuduh kayak gini. Nggak baik itu Mas. Pencemaran nama baik itu namanya. ya kami sih nggak menuduh sebenarnya Mas. Nanti kalau nggak percaya, mohon maaf. Nanti kalau nggak percaya, jenengan bisa lihat videonya. Gimana Mas, Mbak? Ini saya bukan saya itu menuduh atau apa Mas, tapi saya lihat dengan jelas. Bahkan sebelum saya lihat panjenengan membawa sosok itu, saya sempat melihat ada sosok sama persis yang dibawa panjenengan. Dia habis keluar dari rumah mewah Mas. Tolonglah ya Mas. Sampean datang ke sini udah malam. Mengganggu waktu saya apalagi bawa kamera kayak gini menuduh ya nggak benar ya gitu tanpa tanda bukti. Iya. Sampean masih ngeyel terus kayak gitu Mas. Kalau nggak berarti tanya istri saya, mana mungkin saya ngelakuin hal-hal seperti itu. Ada buktinya nggak Mas? Kan ada buktinya. Itu sengaja kita loh Mas. Iya, ya memang nggak ada bukti untuk saat ini. Cuma saya melihat dengan mata kepala saya, Mbak. Kalau untuk Buktinya mana? kalau untuk di kamera saya tidak tahu nampak apa tidak. Yang jelas saya melihat suami panjenengan ini
Nah, sedang nggak usah ngeyel mas, yang mas, nggak usah ngeyel mas. Kalau nggak benar, cari buktinya sendiri mas, nggak usah ngeyel. iya mas. Malah makin ngeyel sampean ya, ganggu waktu saya aja lah. Bukan gitu mas. Mohon maaf sekali, mohon. Cari buktinya kalau nggak percaya. Bahkan tadi sempat saya ngintip dari kaca jendela panjenengan, jenengan sedang ketika jenengan masuk rumah, jenengan sedang menghitung uang di sini loh, Mas. Buktinya apa mas? Coba cari bukti dulu. Itu uang nggak menjamin bukti mas. Itu uang saya sendiri. Itu nggak bukan jaminan bukti itu. Allah Akbar. Nggak usah lah bawa-bawa kayak gitu. Ya, tapi ya mungkin untuk saat ini saya tidak ada bukti, Mas, Mbak. Tapi ya gimana ya? Bukan saya menuduh sih, tapi saya melihat dengan jelas gitu loh, Mas. Gimana lah mas, nggak usah ngeyel-ngeyel gitu lah mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Kamu dengar suara itu? Itu siapa, Mas? Mana? Mas, kenapa mas? Mas Apa? Ini malah jadi rumah saya hawanya. Banyak kali sih mas. Sebelah saya gini mas. Loh, ini lah saya Enggak, saya nggak tahu ini mas malah. Mas, ini saya malah nggak tahu makhluk ini ada di sini loh, Mas. Enggak, dari tadi nggak ada makhluk-makhluk kayak gini mas. Malah rumah saya hawanya tuh udah nggak jelas ini mas. Loh, jenengan nuduh saya bahwa saya ini punya saya gitu. Dari tadi rumah saya mana-mana aja mas. Rasanya tuh tenang, gak ada hawa panas kayak gini mas. Jenengan kesini malah bikin rasanya Mas, jelas. Mas, Mbak, ini bukan makhluk saya, ini saya nggak tahu. Nggak tahu, mungkin ini permainan sampean. Dan tadi juga nggak ada ini. Nggak ada ini. Mungkin permainan sampean ini. Sampean yang bawa-bawa ke sini nih. Allah Akbar, Mas, Mbak. Enggak. Hilangin aja nih makhluk nih. Hilangin makhluk nih. Saya nggak tahu ini urusan makhluk siapa ini. Loh, ini bukan peliharaan Iya, saya, bukan. Mas. Tadi nggak ada Apalagi di sini, saya. Mas. Sebanyak ini tuh itu ada ini loh. Allah Akbar, Mbak, Mas. Tolong hilangin mas. Jenengan Ini saya masih punya anak mas. Anak saya nggak mau terganggu sama hal-hal kayak gini mas. ya, Nggak boleh terganggu kayak gini mas. Tolong hilangin. yang jenengan jangan nuduh saya, Mas. Ini kan bukan punya saya, Mas. Nggak mungkin dari tadi nggak ada Itu makhluk ada kayak gini mas. Allah Akbar. Jangan datang ke sini malam-malam nuduh saya hal-hal konyol kayak gitu. Malah tahu-tahu ada makhluk kayak gini. Hilangin mas. Oh hilangin nggak? Iya. Kalau nggak hilangin, Ya. saya murka loh mas. Iya, Mas. ya, siap, Malam-malam siap. kayak gini mas. Siap, Mas. Tapi Enggak ada tapi-tapian mas. tuh, itu pergi sendiri loh, Mas, bukan saya loh. Tuh. Jangan-jangan ini malah punya panjenengan. Nggak mungkin, pasti sepan dengan mas ini mas. Nggak Dan itu mungkin. nggak ada apa-apa dari tadi loh Nggak mas. mungkin. Allah Akbar, Mas, Mbak. Saya tidak membawa apa-apa ke sini. Saya hidup di desa ini normal-normal aja mas. Ikutin lingkungan, ngumumin lingkungan mas. Nggak mungkin hal-hal kayak gitu saya bawa-bawa mas. Nggak. Ini mungkin permainan sampean aja mas. Datang ke sini malam-malam nuduh kayak gitu tanpa bukti. Fitnah loh mas. Ya, Allah Akbar. Begini saja, jika memang panjenengan merasa panjenengan difitnah sama saya, gimana? Kita cek video saja, gimana? Biar panjenengan percaya. silakan kalau ada Coba bukti mas. buktiin. Tapi kalau nggak ada bukti sampean saya tuntut mas. Allah Akbar. Udahlah mas, sampean pulang aja mas. Udah malam, nggak usah gangguin. Aku mas. Lu atasnya. Iya. Kenapa? Itu kenapa, Mas? Lu sampean pulang aja lah, nggak usah ikutin urusan keluarga saya. Pulang aja pulang, nggak usah. Pulang aja pulang. Itu isi jenengan kesakitan loh, Mas. Kamu? Sakit mas. Nggak tahu sakit. Ih, Allah. Aku yang sakit apa yang? Sakit mas. Udahlah mas, pulang aja. Ini urusan keluarga saya mas. Iya. Pulang aja udah malam. Iya, maksudnya itu istri jenengan kesakitan loh. Ya biarin saya ngurusin mas, nggak usah ikut campur. Allah. Pulang aja pulang. Ini sakit. Sakit banget. Mas, dari tadi istri saya baik-baik aja loh mas. Loh. Semenjak kedatangan sampean ke rumah saya banyak hal-hal yang aneh mas. Loh. Istri saya sakit gara-gara siapa itu? Pasti gara-gara sampean. Loh, Mas, saya nggak tahu. Gak usah kurang ajar sampean mas, kesini-sini malah nuduh hal-hal yang Loh, saya enggak sampai istri saya sakit kayak gitu mas. saya nggak tahu apa-apa, Mas. Justru Nggak tahu gimana lah. Sampean datang ke sini, rumah saya normal-normal aja. aduh, Mas. Malah sampean ke sini malah bikin onar aja mas. Mas, Terlalu jangan, banyak masalah mas lah.
Gini mas, ya oke. Gini, panjenengan sekarang boleh menyalahkan saya. Boleh saya melakukan apa terserah. Tapi saya boleh Ini ngecek. mungkin perbuatan sampean mas. Nggak usah lah. Ini perbuatan sampean ini. Enggak mas, gini saja. Boleh saya ngecek istri jenengan. Baik setelah ini nanti jenengan mau mukul saya, menghukum saya nggak apa-apa. Gimana? Saya boleh ngecek istri jenengan. Ya boleh. Tapi kalau istri saya kenapa-napa, sampean tanggung jawab. Iya. Jenengan tolong jangan emosi dulu mas. Tolong jenengan duduk dulu mas. Coba dibaringkan apa? Sakit mah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Boleh dibuka tangannya dulu mas, tolong. Nanti setelah ini jenengan mau mencaci maki saya nggak apa-apa terserah. Saya merasakan ada sesuatu hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sod. Allah Akbar. Jenengan lihat mas itu di dada istri jenengan ada apa? Diam mas, diam dulu, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul asror kafa ya ain sod. Allah Akbar. Gimana mbak rasanya mbak? Udah nggak sakit lagi mbak? Ya, aman. Aman. Minum. Gimana mas? Jenengan masih mau menuduh saya? Jenengan masih mau mengatakan bahwa saya biang kerok atau biang dari segala permasalahan yang ada di desa ini? Saya itu datang ke sini baik-baik mas. Saya tidak berniat untuk menyakiti panjenengan. Saya hanya ingin tahu saja. Gimana? Begini saja. Duduk di sini dulu mas. Monggo sama istrinya kan. Kalau bisa sini. Jadi saya tanya sekali lagi pada panjenengan mas. Benar panjenengan yang melakukan pesugihan itu? Nggak apa-apa mas, akui saja. Saya tidak akan menghukum panjenengan, tidak. Bahkan saya tidak akan membawa panjenengan ke ranah hukum, tidak mas. Saya hanya ingin tahu saja. Ya mas, saya akui. Saya melakukan kayak gitu mas. Kenapa? Kenapa panjenengan sampai melakukan hal-hal seperti itu? Apalagi panjenengan pasti sudah lebih tahu hal-hal seperti itu sudah sangat tidak baik. Apalagi berkaitan dengan bangsa-bangsa seperti mereka. Ya, pertama kali keliling hutangnya mas. Saya udah bolak-balik ke sana sini nyari kerjaan, nggak dapat kerjaan. Lama-lama utang saya makin banyak. Dulu di lingkungan sini saya selalu diejek mas. Allah Akbar. Berarti hanya karena masalah seperti itu mas panjenengan sampai melakukan hal yang merugikan banyak orang. Ya saya tahu mas. Saya tahu hal seperti itu tidak baik. Tapi mau gimana lagi mas? Keluarga saya hidup enak mas. Iya, kalau untuk mengenai hal itu, semua orang pun menginginkan hidup yang enak, memiliki apa yang dia inginkan. Tapi jika dengan cara panjenengan seperti itu, yang ada nanti panjenengan yang akan celaka mas. Mungkin di awal panjenengan merasakan sesuatu yang panjenengan dapatkan, ya entah itu uang ataupun apa. Tapi mas, yang namanya hal-hal seperti itu biasanya ada timbal baliknya. Pasti mereka meminta sesuatu terhadap panjenengan, entah itu nyawa ataupun yang lain. Jenengan tidak bisa berpikir ke situ apa gimana mas? Saya nggak berpikirnya udah nggak bisa nyampe ke situ mas. Pikiran saya yang penting saya bisa lunasin utang, udah nggak diajak lagi sama tetangga, anak saya, keluarga saya, kecukupan lah mas. Pikiran saya cuma kayak gitu mas. Yang penting keluarga saya cukup, saya hidup mewah mas. Iya saya tahu mas. Tapi dengan adanya tadi panjenengan lihat istri jenengan, mohon maaf ini
mbok saya lancang. Tadi payudara istri jenengan tiba-tiba keluar darah. Panjenengan pengen tahu karena apa? Karena mungkin saja itu efek dari istri panjenengan sering menyusui tuyul. Itu mas. Makanya mulai sekarang saya minta tolong ke masnya, tolong berhenti melakukan hal itu mas. Lebih baik mencari pekerjaan yang lebih baik, yang halal mas. Walaupun mungkin sedikit, yang terpenting berkah barokahnya mas. Jenengan juga tidak ada pantangan apa-apa, jenengan juga tidak ada perjanjian apa-apa. Jenengan tinggal menjalankan pekerjaan dengan baik, menjalani kehidupan sehari-hari dengan anak istri dengan cara yang baik. Itu akan lebih mulia dan lebih berkah mas. Gimana? Insya Allah mas, nanti saya akan perbaiki lagi. Ya mungkin ini hikmah dari panjenengan datang ke sini. Iya. Saya juga minta maaf, tadi udah marah-marah sama jenengan, nuduh hal-hal yang gak baik sama jenengan. Nggak apa-apa mas. Ya mungkin memang pertemuan panjenengan dengan saya memang sudah digariskan oleh Gusti Allah. Ibaratnya gini mas, berarti jenengan masih ada jalan untuk jenengan melakukan suatu taubat. Itu. Begini saja. Jika mas dan mbaknya mau, nanti setelah ini jenengan ambil air wudhu, terus sholat sunnah dan juga sholat taubat. Minta ampunan sama Gusti Allah. Gusti Allah itu maha pemaaf mas. Walaupun jenengan sudah melakukan hal seperti ini yang sangat merugikan banyak orang, tapi Gusti Allah lebih tahu dari kita. Dia lebih tahu hati seorang manusia, hati hambanya. Bentar mas, saya merasakan ada, sepertinya tuyul yang selama ini bersama panjenengan merasa tidak terima ini. Allah Akbar. Begini saja mas, nanti kita bicara lagi ya. Dan saran saya nanti setelah ini jenengan pergi ke rumah Pak RT, jenengan jelaskan semuanya. Nanti saya dampingin biar nggak terjadi apa-apa. Namun untuk saat ini saya mau ngurusin makhluk yang tadi saya lihat dulu. Ya mas. Ya mas, sekali lagi saya menyesal ya mas atas perbuatan saya dan keluarga saya ini. Terima Iya. kasih dan udah datang ke sini, udah mau membimbing saya. Mungkin ini takdir saya ketemu jenengan untuk merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi mas. Ya insya Allah mas. Kita sama-sama Saya belajar. menyesal mas, saya sangat menyesal. Saya juga minta maaf mas sama panjenengan. Tadi saya udah marah-marah, nuduh hal-hal yang nggak baik sama jenengan. Iya. Sekali lagi saya menyesal mas. Nggak apa-apa mas. Intinya ya, kita hidup di dunia ini ya kita belajar teruslah untuk menjadi lebih baik. Itu. Asalkan kita mau belajar dan terus belajar, insya Allah segala sesuatu, segala urusan akan dipermudah. Yang terpenting kita menjalankan apa yang memang sudah digariskan oleh Gusti Allah. Seperti itu. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol lagi mas. Saya mau tak bereskan makhluk ini dulu. Iya mas, makasih mas. Siap.